Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amin. Terima kasih. Ya, di sini saya akan menjelaskan terkait media pembelajaran yang akan saya gunakan. Ya, saya di sini menggunakan pengembangan media pembelajaran berbasis SAC, aplikasi di mana Smart Application Creator. Nah, di sini materi yang saya gunakan yaitu termodinamika. Ya, terima kasih. Ya, langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi atau selamat siang adik-adik. Ya, kali ini kita akan belajar mengenai termodinamika. Nah, di slide pertama ini ada apa? Ayo tebak. Nah, ini adalah gambar mesin refrigerator atau dalam kulkas seperti itu. Langsung aja. Nah, termodinamika. Sebelumnya, apa yang kalian ketahui tentang termodinamika? Nah, di sini ada gambar-gambar, ada gambar kulkas, gambar termometer, gambar gelas, gambar termos. Nah, apa yang ada di benak kalian ketika mendengar kata termodinamika? Pasti tidak asing lagi ya, langsung saja. Termodinamika ialah materi fisika yang membahas tentang ilmu fisika atau membahas tentang energi, kalor, entropi dan kespontanan proses. Nah, di situ dijelaskan bahwa sangat berkaitan sekali dengan energi, kalor, entropi dan perubahan proses atau perubahan-perubahan dalam fisika, terutama dalam energi dan kalor. Nah, secara garis besar termodinamika memiliki tiga hukum. Yang pertama ada hukum pertama bahwa hukum kekekalan energi, bahwa energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, akan tetapi energi dapat diubah ke bentuk satu dengan bentuk yang lain. Nah, seperti itu. Misal, energi dalam kipas angin dari energi listrik diubah menjadi energi angin. Ketika atau dalam rice cooker energi listrik diubah menjadi energi panas, seperti itu. Nah, hukum yang kedua, kalor mengalir secara spontan dari benda bersuhu tinggi ke benda bersuhu rendah dan tidak mengalir secara spontan dalam arah kebalikannya. Nah, dapat dikatakan bahwa ketika air panas di dalam suatu gelas, maka secara otomatis air akan mengalami dari suhu rendah ke suhu tinggi dan ke suhu tinggi, seperti itu ya. Misalnya suhunya itu awalnya suhu 10 derajat, maka akan menjadi suhu yang lebih mengalir kalau suhu lebih tinggi, seperti itu. Itu adalah perubahan suhu. Nah, yang ketiga ada entropi. Ketika entropi dari suatu kristal sempurna pada absolut nol adalah sama dengan nol. Nah, tidak ada perubahan ketika entropi itu memiliki atau di dalamnya, atau seperti gambar atau gelas itu di dalamnya sebuah kristal, maka akan nilainya akan sama dengan nol, seperti itu. Nah, yang selanjutnya ada hukum termodinamika. Nah, dalam arti dapat dikatakan bahwa delta Q sama dengan delta U ditambah delta W, di mana delta Q itu kalor, perbedaan atau perubahan kalor, dan delta U perubahan usaha atau energi dalam, terus tambah delta W perubahan usaha, seperti itu. Nah, ini dapat dikatakan bahwa energi dalam delta U sama dengan CV, di mana
dot delta T equal to, di mana delta O adalah dalam, dengan CV adalah kapasitas kalor pada volume tetap, dan delta T adalah perubahan suhu. Yang kedua ada kalor, di mana ini ada delta Q itu perubahan kalor, sedangkan CP itu kapasitas kalor pada tekanan tetap, dan delta T itu perubahan suhu. Nanti itu ada usaha, di mana delta W sama dengan tekanan dikali delta P atau dot delta T, di mana usaha sama dengan tekanan di dot suhu, perubahan suhu, seperti itu. Nah, yang selanjutnya ada proses dalam termodinamika. Nah, secara garis besar atau secara umum, bahwa proses dalam termodinamika terbagi atas 3 proses. Yang pertama ada isochorik, di mana proses ini memiliki volume konstan atau tetap, dimanapun kalau itu ada proses isochorik maka volume akan tetap, tidak ada perubahan. Misalkan V1 sama dengan V2 sama dengan V3, seperti itu. Yang kedua ada proses isobarik. Pada proses ini memiliki, di mana keadaan termodinamika keadaannya memiliki tekanan tetap. Misalkan di tempat itu atau tekanan tempat 1 dan tempat 2 itu tekanannya tetap, P1 sama dengan P2 sama dengan P3 dan seterusnya. Yang ketiga ada isotermal. Kata isotermal, termal artinya suhu, di mana suhu memiliki keadaan konstan atau tetap. Nah, sama dengan misalkan T1 sama dengan T2 dan seterusnya, seperti itu. Yang selanjutnya bentuk grafik termodinamika. Nah, ini bahwa ini isochorik volume tetap V1 sama dengan P2, isobarik tekanan tetap P1 dengan P2 seperti ini. Terus isotermal VT suhunya tetap. Nah, ini contoh-contoh yang berkaitan dengan termodinamika dalam kehidupan sehari-hari. Ada termos, refrigerator atau kulkas, mesin Carnot, dan mesin kendaraan bermotor. Nah, itu sangat berkaitan sekali dengan termodinamika. Nah, jangan sampai kalian tidak tahu terkait hal-hal yang berkaitan dengan termodinamika. Jangan sampai tidak tahu ya, bahwa kegiatan atau keadaan atau peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan termodinamika itu sangat hubungannya itu sangat erat sekali, istilahnya berkaitan sekali. Nah, yang selanjutnya ada ini contoh-contoh tadi. Yang ini ada simaklah video berikut, di mana video ini berkaitan termodinamika. Siklus Carnot adalah siklus ideal termodinamika yang reversible. Pada siklus ini terdapat 2 macam proses, yaitu isotermal dan adiabatik. Pada kurva PV, siklus ini digambarkan seperti ini. Proses dari A ke B dan C ke D adalah isotermal. Proses dari B ke C dan D ke A adalah adiabatik. Nah, sebelum kita membahas prosesnya, dalam siklus Carnot ini terdapat 2 reservoir dengan suhu tinggi dan suhu rendah, ruangan gas, dan piston. Langkah-langkah pada prosesnya adalah sebagai berikut. Pada langkah pertama, gas memiliki kontak dengan reservoir suhu tinggi. Hal ini menaikkan suhu gas dan gas memuai secara isotermal, sehingga piston terdorong ke atas. Pada proses yang kedua, pemuaian terus berlanjut tanpa ada kalor yang masuk atau keluar dari sistem. Proses ini merupakan proses adiabatik.
setelah beberapa lama memuai, suhu gas akan mulai mendingin. Ketiga, karena suhu gas mulai mendingin, gas memiliki kontak dengan reservoir suhu rendah. Akhirnya, volume gas ini menurun secara isotermal sehingga piston bergerak ke bawah. Dengan 0, maka usaha siklus menjadi W sama dengan delta Q sama dengan Q1 minus Q2. Q1 adalah kalor yang diserap sistem, Q2 adalah kalor yang dilepaskan sistem. Nah, itulah proses video yang berkaitan dengan termodinamika, yaitu pada siklus mesin Carnot. Nah, di dalam mesin Carnot terdapat semua hukum termodinamika, mulai dari hukum 1, hukum kedua, hukum ketiga, bahkan proses yang terjadi dalam mesin nanti, proses isokorik, isobarik, isotermal, dan ada lagi adiabatik, di mana menyimpulkan dari ketiga proses tersebut. Nah, itulah yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat, kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.